Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di siang hari yang penuh dengan hikmah ini, bertepatan tanggal 2 Maret 2025, kebetulan sudah tiba saya di Langkat dengan sehat, dengan bahagia. Semoga Anda pun juga sehat dan bahagia selalu di dalam hari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang kedua kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita gali apa sih makna puasa di bulan suci Ramadan itu. Kebanyakan kita berpuasa hanya olahraga saja. Olahraga apa maknanya? Yang dipuasakan raganya. Itulah yang dimaksud olahraga. Ritual hanya olahraga saja. Ritualnya hanya raga saja. Raga dihaus-hauskan, raga dilapar-laparkan. Supaya apa? Supaya raganya bisa sehat. Supaya sel-sel yang buruk dimakan oleh sel-sel yang baik. Itulah ritual secara ragawi. Akan tetapi tidak cukup ritual secara olahraga atau ragawi saja yang kita butuhkan. Di dalam ritual itu ada ritual raga, dan yang terpenting adalah ritualnya jiwa, ritualnya hati, agar sinkron apa yang kita kerjakan, baik ritual raga maupun ritual hati. Kita ketahui bahwa tujuan berpuasa itu melapar-laparkan badan, menghaus-hauskan badan, memenjara badan dari masuknya sesuatu kepada tubuh, supaya tubuh kita sehat walafiat. Demikian juga puasa jiwa, ritual jiwa, supaya jiwa kita tetap sehat dan supaya jiwa kita tidak sakit-sakitan, banyak makan barang haram. Apa maknanya raga kita, jiwa kita selama ini tidak pernah puasa, alias selalu makan barang haram saja, sehingga jiwa kita, hati kita, nyawa kita, roh kita selalu najis di sisi Tuhan, selalu kotor di sisi Tuhan, sebagai sampah-sampah yang mengotori jiwa kita, sehingga raga pun juga kotor. Apa yang dilakukan jiwa akan berdampak kepada raga-raganya. Bila jiwa itu lakunya baik, maka jiwanya akan baik. Namun bila jiwa itu lakunya buruk, tentu jiwanya pun akan buruk. Maknanya bila kita belum memahami makna puasa yang hakiki, makna puasa yang sesungguhnya, kita hanya berpayah-payahan saja kehausan. Kita hanya berpayah-payahan saja kelaparan.
tapi hati kita selama ini masih rakus dengan makanan-makanan. Hati kita masih rakus dengan minuman-minuman. Raganya dipuasakan, raganya dilaparkan, raganya dihauskan, tapi pikirannya, perasaannya selama ini buka terus. Yang diingat hanya makanan, yang diingat hanya minuman. Seolah-olah kita hanya berganti jam makan, berganti jam minum saja. Tidak ada gunanya berpuasa bila makan dan minumnya dikala berbuka nanti berlebih-lebihan. Jadi tidak ada gunanya mempuasakan raganya bila masih memikirkan makanan yang berlebih-lebihan ketika buka saat nanti. Habis terawih makan lagi, merubah jam makan sehingga badan ini keberatan atau kelebihan beban makanan sehingga tak ada imbasnya olahraga atau berpuasa di siang harinya. Kalau hanya jam berganti jam makan saja. Juga pula tentang puasa jiwa. Jadi percuma dan tak bergun bila manusianya masih merasa berpuasa, bila manusianya masih merasa beribadah, bila manusianya masih merasa dirinya yang hidup, dirinya yang wujud, dan dirinya yang berdaya upaya. Sehingga manusia tidak pernah berpuasa secara jiwa seumur hidupnya. Bila tidak mengenal gajian jiwa, bila tidak mengenal gajian hati, bila tidak mengenal gajian roh, bila tidak mengenal gajian ketuhanan, maka semua yang berlaku masih syariat manusianya, yakni syariatun nas. Bila syariatun nas yang ada, maka batal syariat-syariat itu. Karena sesungguhnya manusia tidak bisa bersyariat. Loh kok ngaku-ngaku bisa bersyariat? Itulah yang disebut batal. Bila hatinya sudah batal di dalam bertuhan, maka ibadah-ibadah olahraganya pun, ritual raganya pun juga otomatis batal. Jadi kita semua sekarang bisa memahami makna nilai dari ibadah yang sebenar-benarnya ibadah. Jadi mulai sekarang kita tahu bahwa amal ibadah kita selama puluhan tahun lamanya ini diterima oleh Allah atau malah ditolak mentah-mentah oleh Allah. Baru sekarang kita mengetahui amal kita, nasib-nasib ibadah yang selama ini kita lakukan. Jadi bila yang berlaku pada diri kita di dalam ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, amal perbuatan baik, bila itu masih kuasa manusianya yang berlaku, itu tandanya selama ini ibadah kita hanya kita hadapkan kepada hawa nafsu kita sendiri, yakni nyembah nafsunya sendiri-sendiri, mempersembahkan apa yang diperbuatnya kepada hawa nafsunya sendiri. Kenapa? Karena kita selama ini sudah menjadikan hawa nafsu kita masing-masing sebagai Tuhan yang berkuasa atas apapun yang kita lakukan. Hidup sudah dikuasai hawa nafsu. Badan sudah dikuasai hawa nafsu. Segala daya upaya sudah dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga rontok atau runtuhlah kerajaan Tuhan di dalam hatinya. Yang ada hanyalah kerajaan setan,
Yang ada hanyalah kerajaan iblis, yang ada hanyalah kerajaan manusia yang ada di dalam hati kita masing-masing sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Sehingga kita selalu disesat-sesatkan oleh iblis dan setan. Selalu kita diadu domba oleh iblis dan setan supaya kita suka melihat perilaku orang lain, melihat amal orang lain, menilai-nilai amal orang lain, sedangkan kita sendiri buta untuk menilai diri kita sendiri, buta untuk menilai amal kita sendiri, buta untuk menilai kebaikan kita sendiri, karena ajaran iblis dan setan supaya kita mudah diadu domba, menyalah-nyalahkan imannya orang lain yang tidak seiman dengan diri kita, mengkafir-kafirkan imannya orang lain yang tidak seiman dengan diri kita, mensesat-sesatkan, menghina-hinakan pekerjaan atau amal orang lain yang tidak sesuai dengan amal kita. Itulah ajaran-ajaran setan, agama-agama setan. Kenapa? Karena kita selama ini memperuntukkan segala ibadah kita, memperuntukkan segala kebaikan kita hanya untuk demi hawa nafsu. Selama ini kita mimpi di dalam bertuhan, mimpi di dalam beragama, mimpi di dalam beribadah, sehingga kita hidupnya hanya dalam mimpi saja. Seperti Ashabul Kahfi yang tidur lama dan dijaga oleh anjing. Maknanya hawa nafsu selama ini selalu berada di dalam goa hati kita, berjaga-jaga di dalam goa hati kita. Supaya apa? Supaya kita tetap tidur di dalam kehidupan ini, tidak bangun-bangun. Maknanya dijaga oleh hawa nafsu, itulah yang dimaksud anjing yang ada di dalam diri kita sendiri, sehingga dengan anjing itulah selalu menggonggong, menafikan, menolak kebenaran, menolak ajaran ketuhanan. Yang disukai hanya ajaran kemanusiaan, yang disukai hanya syariatun nas, syariatnya manusia, dan manusia dibutakan dari syariatullah, dibutakan dengan kuasa Allah. Manusia dibutakan dengan kehendak Allah, manusia dibutakan dengan Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Karena semuanya zat, sifat, asma, af'al masih diakui, dirampas sebagai milik manusianya. Itulah bisikan-bisikan setan yang ada di dalam hati kita. Sehingga kita selamanya, jiwa kita tak pernah berpuasa dari hadirnya hawa nafsu. Sehingga apa yang dilakukan pasti dimakan oleh anjing. Kita berbuat segala sesuatu di dalam kehidupan ini sudah berpuluh-puluh tahun lamanya hanya untuk memberi makan, hanya untuk pelihara anjing-anjing yang suka menggonggong di dalam hati kita. Pantas saja malaikat rahmat tidak akan mau masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Malaikat rahmat tidak akan mau masuk rumah yang masih banyak gambar-gambarnya. Apa maknanya? Ketika hawa nafsu berkuasa atas diri kita, mana mungkin ada kebaikan? Bila di dalam hati kita masih banyak gambar-gambar keinginan-keinginan, idealisme diri kita sendiri, keinginan-keinginan, cita-cita yang banyak memakan banyak biaya, kita selama ini banyak gambar-gambar keinginan yang ada di dalam hati, sehingga kita selalu dipanas-panasi oleh iblis dan setan, dibisik-bisikkan agar kamu ingin ini, ingin itu, banyak yang diingini, sehingga kita terjerat dengan keinginan-keinginan kita sendiri.
terjerat, terpenjara dengan cita-cita kita sendiri. Karena kita selama ini lebih cinta kepada dunia daripada cinta kepada yang memiliki dunia. Maka dari itu kita selama ini tidak pernah berpuasa menurut batiniahnya. Puasanya hanya dohiriyahnya, berpayah-payah kehausan, berpayah-payah kelaparan. Kenapa? Karena tidak ada hasilnya. Hasilnya ya lapar dan dahaga. Sedangkan hati tidak ada imbasnya. Kenapa? Karena masih mempertuhankan hawa nafsu di dalam dada kita. Maka bila hatinya kotor, ya amalnya juga kotor. Bila hatinya najis, ya amalnya semuanya berpuluh-puluh tahun, tiap detik per detik kita selalu di dalam lembah kekotoran, lembah dosa, lembah kemaksiatan. Maka dari itu Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan dibersihkan hatinya, dibersihkan dari Muhammadnya di hatinya, dibersihkan dari fahsya wal munkar di hatinya, dibersihkan dari pekerjaan-pekerjaan atau kekuasaan-kekuasaan Muhammadnya di hatinya. Supaya apa? Supaya bisa sampai ke Sidratul Muntaha, yakni kesadaran, puncak-puncaknya kesadaran adalah enjoy saja. Jadi makna dari berpuasa dari hawa nafsu, yakni puasakanlah dirimu di hatimu. Dari siapa? Ya dari dirimu sendiri. Itulah hakikat makna puasa itu. Sehingga tidak ada lagi diri manusia kita di hati kita, yang ada bahwa diri kita datangnya dari Allah, ya harus dikembalikan kepada Allah dengan rela dan ridho. Itulah yang dimaksud berpuasa di bulan suci Ramadan. Supaya apa? Supaya ketemu dengan Idul Fitri, bukan nunggu sebulan lamanya. Jadi Idul Fitri, hari raya, hari kefitran itu langsung didapat saat manusianya berpuasa. Saat itu juga langsung fitrah, fitri otomatis. Nggak nunggu 30 hari bro, tapi langsung. Apa yang dilakukan oleh manusia itu imbasnya langsung diterima saat itu juga. Ketika manusianya masih bermaksiat, imbasnya pun langsung, balasannya langsung diberikan. Ketika manusianya melakukan ketaatan pun juga langsung diberikan hasil-hasilnya. Contoh logikanya, ketika kita mendapatkan suatu masalah, dan ketika kita menerima masalah itu, bila bahwa masalah itu datangnya dari makhluk, masalah itu datangnya dari manusia, bukan dari Allah, pasti langsung saat itu hati kita marah, hati kita sedih, hati kita menderita, hati kita ketakutan. Langsung saat itu juga. Kenapa? Karena kita masih nonton manusia yang bisa berbuat masalah. Karena kita masih menonton manusia yang punya daya upaya untuk mengerjakan segala sesuatu, sehingga masalah pun seolah-olah datangnya dari manusia, karena manusia masih menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Maka dari itu, bila yang dipandang hanyalah kemanusiaannya, ya selamanya manusia ya buka terus, buka makan barang haram terus. Apa? Kemanusiaan itulah barang haram. Jadi yang dimakan pun juga barang haram, yakni dilambangkan darah dan nanah, yakni makan makanan yang kotor,
Meskipun di dalam makan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi masih manusianya yang mengerjakan, ya tetap najis, makan barang haram. Makna dari Bismillahirrahmanirrahim, dengan Dzatullah aku makan. Sehingga tidak bisa makan lagi manusianya kecuali kuasa Tuhan yang makan. Itulah baru berpuasa. Berpuasa di dalam makan, berpuasa di dalam minum, berpuasa di dalam merokok, berpuasa di dalam sholat, berpuasa di dalam naik motor, berpuasa di dalam bekerja. Semuanya suci bersih dari laku manusianya. Itulah amal soleh, amal yang suci bersih dari amal kemanusiaannya. Itulah syariatnya para rasul, syariatnya para nabi, syariatnya para kekasih Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang bersyariat atas manusia. Namun bila manusianya masih bersyariat, itu sama halnya setan tak akan pernah mau sujud kepada Adam. Iblis tak akan pernah mau sujud kepada Adam. Kenapa? Karena iblis merasa dirinya paling berharga daripada Adam. Apa maknanya? Manusia merasa dirinya paling berharga atas diri manusianya atau atas hawa nafsunya daripada Tuhan. Itulah barangnya iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam. Sampai kapan kita begini? Apa kita begini sampai seumur hidup kita? Bila sampai datangnya kematian kita tidak taubat hati kita, sama halnya kita hidup selama ini berpuluh-puluh tahun hanya hidup di neraka saja, abadan abada di dalam anar, tidak pernah merasakan indahnya surga, tidak pernah menghadap Tuhan, karena yang dihadap hanya hawa nafsunya sendiri, ya panas terus. Jadi ketika manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, sudah enjoy hatinya karena manusia sudah dikuasai oleh Tuhan, bukan dikuasai oleh hawa nafsu, maka disitulah makna syahadat, makna sholat, makna zakat, makna puasa, makna haji, sehingga hatinya adalah as-sholatu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sehingga tidak ada keburukan dan kemungkaran lagi hatinya. Sehingga hatinya selalu adem, memandang orang lain dengan kasih sayang, menghargai orang lain, menghargai meskipun tidak sama memeluk agamanya, tidak sama imannya, tapi menghargai, toleransi. Itulah imbasnya dari puasa, dari diri manusiamu di hatimu. Sehingga esa antara diri manusia dengan Tuhan. Esa antara manusia Anda dengan manusia yang lain. Sehingga yang ada hanya enjoy, kasih sayang, rahmatan lil alamin. Tujuan manusia beragama dan tujuan manusia bertuhan hanya supaya kita bisa merahmati orang lain, mengasihi orang lain. Itulah ajaran ketuhanan. Namun bila kita masih benci dengan orang lain, apalagi yang tidak sama agamanya, apalagi yang tidak sama akidahnya, apalagi kepada yang tidak sama imannya, berarti hidup kita masih kacau. Kenapa? Karena belum mengenal Tuhan, dan karena belum bertuhan. Agama apa saja Anda, bila tidak kembali kepada Tuhan, ya dibakar terus.
Contohlah, lihatlah di komal-komal yang suka perdebatan karena sama-sama tidak kenal Tuhan. Karena yang diangkat, yang dimuliakan hanya hawa nafsunya sendiri-sendiri yang selama ini sudah puluhan tahun dipertuhankan, maka tidak akan pernah bisa enjoy. Hawa nafsunya selalu dibela-bela dengan debatan-debatan itu. Kita berdebatkan tujuannya untuk apa? Untuk membela setan, hawa nafsu kita sendiri yang merasa diri kita paling benar. Namun bagi orang-orang yang sudah enjoy hatinya, ia didebat enjoy saja. Tidak melawan, mengalah, ia direndahkan enjoy saja. Kenapa? Karena yang sesungguhnya rendah orang-orang yang merendahkan. Bila kita tidak rendah, ngapain marah? Iya, enjoy saja. Kalau Anda marah berarti Anda memang benar-benar rendah. Bila kita tidak terhina, bila kita dihina orang lain, ya jangan marah. Kenapa? Karena diri kita tidak terhina. Namun bila kita marah berarti kita cocok dengan apa yang disangka oleh orang lain. Kita pantas dihina bila kita masih marah karena kita sudah terhina. Maka dari itu bila kita dihina maka jangan sampai kita terhina. Kenapa? Karena kita tidak terhina. Enjoy saja, senyum saja. Jangan melawan. Jangan pernah melawan takdir-takdir Tuhan. Maka berdamailah dengan takdir-takdir Tuhan. Maka engkau akan bisa berdamai dengan manusia yang lain. Meskipun pahit rasanya, tapi nikmat dirasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah makna berpuasa dari hawa nafsu. Berpuasa dari kehadiran dirimu di hatimu. Berpuasa dari kewujudan dirimu di hatimu. Berpuasa dari kehidupan dirimu di hatimu. Sehingga nyatalah la maujudan illallah. Sehingga nyatalah la ilaha illallah. Itulah puncak dari segala puncak ibadah. Puncak dari segala puncak persembahan, puncak dari segala puncak tempat kembali. Intinya ketemu, enjoy, tidak disiksa-siksa lagi dengan amal-amal. Kenapa? Karena kita tak punya amal, enjoy saja. Jadi lakukan puasa di bulan Ramadan ini jangan dengan rasa haus, rasa lapar saja, tapi terimalah dalam hati, bahagiakanlah dirimu bahwa sesungguhnya apapun rasa-rasa yang ada di dalam hati Anda sudah bukan rasa Anda lagi, tapi rasa hidup itu sendiri. Maka dari itu hasilnya akan ketemu enjoy. Pasrahkan semuanya, jangan merasa kita yang berpuasa. Jadi ikuti saja apa yang sudah digelar. Anda berpuasa, Anda ikuti, berpuasalah. Bagi orang-orang yang di luar agama Islam yang tidak berpuasa, juga harus enjoy juga. Kenapa? Anda diperankan sebagai orang yang di luar agama Islam. Yang agama Islam pun juga demikian. Enjoy saja, Anda diperankan sebagai orang yang beragama Islam. Karena kita manusia tidak bisa memilih kita harus menjadi agama apa. Karena semua pilihan Tuhan. Karena manusia ciptaan Tuhan. Sakarepe pangeran. Maka dari itu puncaknya, intinya apapun keadaan Anda, enjoy saja. Itulah rahmatan lil alamin. Sehingga Anda tidak terbakar-bakar lagi dengan dunia. Hatinya bisa tenang. Itulah yang dimaksud kaya raya. Itulah yang dimaksud puasa di bulan suci Ramadan. Sehingga suci bersih hati kita dari fahsya wal mungkar. Itulah hakikatnya syahadat yang sejati. Sholat yang sejati.
zakat pensucian yang sejati, puasa yang sejati, haji yang sejati, amal soleh yang sejati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman dan senantiasa bisa mengamalkan apa yang sudah didapat dari channel Uripe Allah, YouTube Uripe Allah. Bagi anda-anda yang baru bergabung dengan live ini, nanti hasil live-live yang ada di TikTok ini akan diunggah kembali ke YouTube. Jadi semuanya diunggah lagi ke YouTube agar bisa diulang-ulang lagi. Semakin diulang semakin bertambah. Semakin diulang, semakin kita bisa memahami. Semakin diulang, semakin kita rela dan ridho. Sebenarnya kita adalah makhluk yang sebenar-benarnya makhluk. Jadi bila manusia sudah ketemu dengan kemakhlukannya, dengan fitrah dirinya, itulah yang dimaksud Hari Raya Idul Fitri. Maka Anda selalu enjoy, selalu bahagia menapaki kehidupan ini. Kenapa? Karena selalu dan selalu di dalam tiap detik per detik selalu berlebaran, berindah-indahan dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dikuasai oleh Tuhan. Jadi enjoy saja. Itulah manusia-manusia yang berkesempatan di dalam kehidupan ini masuk surga. Jadi penghuni surga dan penghuni neraka banyak yang manusia duduk di dalam neraka. Ada hadis bilang begini, yang banyak menghuni di dalam neraka adalah kebanyakan kaum wanita, kaum hawa. Jadi pemahamannya di sini, kalau kita kaji secara syariat, ya pasti kita memahami orang perempuan atau kaum hawa atau ibu-ibu saja yang banyak tinggal di dalam neraka. Tapi makna secara hati, secara ketuhanan, secara hakikat ma'rifatnya bukan jasad yang berkelamin perempuan. Yang dimaksud banyak wanita yang masuk ke dalam neraka. Maknanya laki-laki pun bila masih mempertuhankan hawa nafsunya di dalam kehidupan ini, itu sama juga hawa nafsu. Jadi yang dimaksud kaum perempuan itu manusia-manusia yang masih mengikuti hawa nafsunya. Berarti saya Abdul Halim, meskipun saya laki, bila di dalam hatiku masih ada Abdul Halimnya, yaitulah hawa nafsu. Auratnya terbuka. Apakah auratnya? Aurat kemanusiaan. Maka batal semua ibadahnya bila auratnya masih belum ditutup. Batal ibadahnya bila aurat Abdul Halimnya tidak ditutupi dengan Baitullah. Semoga saya pribadi dan kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita adakan tanya jawab meskipun sebentar, saya akhiri dulu kajian di siang ini, yakni di hari kedua di bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan, amin ya Rabbal Alamin. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.